Perayaan Natal memang identik dengan Sinterklaas. Sinterklaas dikenal juga sebagai dengan Bapak Natal. Selama ini, kita tahu Sinterklaas adalah sosok periang yang mengenakan pakaian berwarna merah. Ia selalu digambarkan memiliki jenggot yang lebat. Ya, sebagian besar keluarga yang merayakan Natal masih mempertahankan tradisi bahwa Bapak Natal akan mengunjungi anak kecil di malam Natal. Sinterklaas akan mengisi stocking dengan hadiah dan suguhan untuk dibuka pada hari Natal. Tapi pernahkah kalian bertanya, dari mana dan bagaimana asal-usul Sinterklaas dalam sejarah dunia? Dan bagaimana sosok ini bisa begitu identik dengan pengalaman Natal keluarga? Banyak mayoritas orang mengenal bahwa Sinterklaas berasal dari kutub utara dan menaiki sebuah kereta salju terbang yang dibawa oleh rusa saat malam Natal tiba. Namun, ternyata asal-usul Sinterklaas tidaklah demikian loh. Sinterklaas atau yang juga disebut dengan Santa Claus dipercaya merupakan seorang biarawan bernama Saint Nicholas yang berasal dari Maria, Turki sekitar 280 Masehi. Asal-usul Sinterklaas yang paling awal dapat ditelusuri kembali ke uskup Yunani abad keempat dari Myra yang disebut dengan Santo Nicholas. Faktanya bahwa saat ini Sinterklaas kadang-kadang disebut sebagai Saint Nick sebagai penghormatan kepada Santo Kristen awal ini. Santo Nicholas dikisahkan melakukan serangkaian mukjizat yang agak aneh, termasuk membangkitkan kembali anak-anak yang dibunuh dan diawetkan oleh seorang pemilik penginapan. Dalam cerita lain, Santo Nicholas menyelamatkan 3 gadis muda yang akan dijadikan budak. Hal itu dilakukan dengan melempar 3 kantung emas ke cerobong asap mereka yang menjadi mas kawin mereka. Menurut legenda, emas tersebut mendarat di stocking mereka yang digantung hingga kering dekat dengan api. Nah, dari kisah inilah yang memunculkan ide stocking isi pada hari Natal. Cerita tentang pemberian emasnya itu menjadi populer di seluruh Eropa di abad pertengahan. Kemudian menjadi praktik umum bagi orang dewasa untuk meninggalkan hadiah untuk anak-anak pada malam sebelum tanggal 6 Desember. Dan pada setiap tanggal 6 Desember, gereja akan merayakan hari Santo Nicholas. Karakter Sinterklaas sendiri muncul di Belanda sebagai orang suci yang baik hati dan murah hati. Ia secara ajaib dapat memasuki rumah melalui pintu atau cerobong asap yang terkunci. Sinterklaas kemudian meninggalkan jejak hadiah untuk anak-anak kecil di musim dingin. Pasar yang merayakan Sinterklaas sangat populer di Belanda pada abad pertengahan. Pasar Natal itu dipenuhi dengan kios-kios yang menjual mainan dan camilan. Lalu ada Sinterklaas yang mengenakan jubah merah panjang untuk menghibur penonton yang berkumpul. Seiring berjalannya waktu, narasi Sinterklaas meluas. Tulis Rossi Leso di laman The Collector, muncul serangkaian karakter jahat menghukum anak-anak berpakaian buruk. Gagasan tentang Bapak Natal dapat ditelusuri kembali ke Inggris. Setidaknya pada abad ke-15, sebuah lagu Natal menggambarkan bagaimana seorang tokoh bernama Sir Chrystemas menyebarkan berita tentang kelahiran Kristus. Sementara itu, pada masa Tudor dan Stuart, bangsawan mempekerjakan Lord of Misrule untuk menghibur mereka selama perayaan musim dingin. Tokoh tersebut disebut Captain Christmas atau Prince Christmas. Namun penulis drama Inggris, Ben Jonson lah yang mempopulerkan gagasan tersebut pada tahun 1616. Jonson menciptakan drama Christmas. Drama tersebut berkisah tentang seorang lelaki tua berjanggut putih panjang. Ia menciptakan karakter yang diberi nama Old Christmas. Karakter itu memiliki jenggot putih panjang dan tipis, mengenakan jubah panjang, dan ditemani oleh banyak putra dan putri. Gagasan tentang Bapak Natal mendapat kecaman selama Perang Saudara Inggris. Tetapi setelah restorasi, minat publik terhadap karakter tersebut meningkat. Dalam A Christmas Carol, karya Charles Dickens, 1843, Bapak Natal adalah sosok ahli yang mengenakan pakaian hijau, bukan merah seperti sekarang ini. Sejalan dengan simbol Bapak Natal, umat Protestan selama reformasi di seluruh Eropa mencoba menghapus sosok Sinterklaas Belanda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan gambaran Santo Nicholas. Sebaliknya orang Jerman mendorong gagasan tentang Yesus sebagai pemberi hadiah dan personifikasi semangat Natal. Orang Jerman memanggilnya Christkindl, yang kemudian berkembang menjadi Christkindl dalam bahasa Inggris. Meskipun demikian, tradisi Sinterklaas tidak pernah hilang sepenuhnya. Orang Belanda membawa kisah-kisah karakter tersebut ke New Amsterdam. Di sana mereka mengisahkan tentang pria periang yang terbang melintasi langit dengan kereta dan menjatuhkan hadiah ke cerobong asap. Di koloni-koloni Amerika, karakter yang kadang-kadang disebut Santa Claus itu menjadi lebih umum dikaitkan dengan anak-anak. Diilustrasikan dengan seorang pria mengendarai kereta luncur yang dikendarai oleh rusa kutub. Pria itu konon mengantarkan hadiah pada malam Natal. Hal ini kemudian diadaptasi oleh Clement Clarke Moore pada puisinya A Visit from Saint Nicholas 1823.
Puisi itu kemudian dikenal sebagai The Night Before Christmas. Kisah ini tumbuh dan berkembang sejak saat itu, terutama melalui karya ilustrator Thomas Nast. Karyanya memainkan peran penting dalam mendefinisikan tampilan klasik Sinterklas yang dikenal sampai sekarang. Akhirnya Sinterklas pergi ke Inggris, di mana ia menyatu dengan narasi Bapak Natal. Warga Victoria dengan mudah menerima gagasan Sinterklas sebagai pembaruan modern terhadap Bapak Natal yang agak kuno. Dengan kedatangannya, maka muncullah banyak tradisi Natal lainnya termasuk pohon cemara, biskuit Natal, kartun Natal, dan pemberian hadiah pada hari Natal. Nah, dari beberapa versi cerita tersebut, Bapak Natal dan Sinterklas tetaplah populer. Namun Sinterklas asal Belanda yang ceria tetaplah ceria. Dan Sinterklas yang paling bersemangatlah yang banyak digunakan sampai saat ini.